Ada masa dalam hidup ketika kita harus berani melepaskan, bahkan pada orang yang pernah kita perjuangkan. Tidak semua hubungan diciptakan untuk selamanya. Sebagian hadir hanya untuk mengajarkan kita sesuatu, lalu pergi ketika pelajaran itu selesai. Stoikisme mengingatkan, jangan menggantungkan kebahagiaan pada hal yang berada di luar kendali kita, termasuk pada orang lain. Kita hanya bisa mengendalikan diri, pikiran, sikap, dan pilihan untuk tetap damai di tengah kehilangan. Mengakhiri hubungan bukan berarti berhenti peduli, tetapi memilih untuk tidak terus terluka. Kadang menjaga jarak adalah bentuk tertinggi dari cinta pada diri sendiri. Hari ini, mari kita belajar mengenali tanda-tanda itu. Tanda bahwa sudah saatnya berhenti memaksa, berhenti berharap, dan mulai membebaskan hati. Karena kedamaian sejati seringkali lahir bukan dari siapa yang kita pertahankan, tapi dari siapa yang berani kita lepaskan. Poin 1. Ketika energi habis tapi hubungan tak pernah pulih. Ada kalanya kita merasa lelah, bukan karena bekerja terlalu keras, tetapi karena terus berusaha memperbaiki sesuatu yang sudah lama retak. Dalam hubungan, baik dengan keluarga maupun teman, kita seringkali menaruh harapan besar bahwa dengan kesabaran, pengertian, dan cinta, segalanya bisa kembali seperti dulu. Kita mencoba memahami, menyesuaikan diri, dan menekan perasaan dengan harapan hubungan itu akan membaik. Tapi lama-lama, kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa diperbaiki, terutama ketika hanya kita yang berjuang. Di zaman modern seperti sekarang, energi kita terbagi ke banyak hal. Pekerjaan, tuntutan sosial, media digital, dan ekspektasi dari orang lain. Setiap hari, kita diminta untuk selalu kuat, selalu ada, dan selalu bisa dimengerti. Namun tidak ada yang bisa terus memberi tanpa pernah diisi kembali. Hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat kita beristirahat dari kerasnya dunia, bukan sumber kelelahan baru yang terus menguras batin. Bayangkan, setiap kali Anda mencoba bicara dari hati ke hati, responnya hanya dingin. Setiap usaha untuk mendekat malah disalahartikan. Setiap kejujuran dianggap kelemahan. Anda mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah saya terlalu sensitif, terlalu berharap, atau terlalu banyak menuntut? Padahal yang Anda inginkan hanyalah hubungan yang saling memahami. Filsafat Stoik mengajarkan kita tidak terluka oleh apa yang terjadi, melainkan oleh cara kita memaknainya. Tetapi ada batas di mana memaknai dengan bijak bukan berarti menoleransi luka yang berulang. Menerima kenyataan bahwa suatu hubungan sudah melelahkan bukan tanda menyerah, tapi bentuk kebijaksanaan untuk menjaga diri. Kadang, kita bertahan bukan karena cinta, tetapi karena rasa takut. Takut dianggap egois, takut kehilangan, atau takut dicap tidak setia. Namun bertahan dalam hubungan yang terus menguras tenaga, sama saja dengan menumpahkan air ke cawan yang bocor. Seberapa banyak pun kita memberi, takkan pernah penuh. Hubungan yang sehat tidak selalu bebas dari masalah, tapi selalu memberi ruang untuk pulih. Ada dialog, ada empati, ada saling menenangkan. Sementara hubungan yang tidak sehat membuat kita terus menunggu permintaan maaf yang tak pernah datang, berusaha menjelaskan diri kepada seseorang yang tidak pernah benar-benar mau mendengar. Cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah hubungan ini membuat saya bertumbuh atau justru menjauh dari diri saya sendiri? Jika setiap kali Anda mencoba memperbaiki, justru semakin terluka, mungkin bukan hubungan itu yang perlu diperbaiki, melainkan keputusan Anda untuk tetap di sana. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengubah hati orang lain. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk memahami, mencintai, atau menghargai dengan cara yang sama. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga kendali atas diri sendiri, atas cara kita merespons, memilih, dan mencintai diri kita tanpa rasa bersalah. Mungkin saat ini Anda sedang di titik lelah itu, titik di mana semua sudah dicoba, tapi tidak ada yang berubah. Jika iya, izinkan diri Anda berhenti. Bukan karena Anda gagal, tapi karena Anda sudah cukup berusaha. Melepaskan bukan berarti membenci, dan menjauh bukan berarti melupakan. Kadang cara terbaik untuk menyembuhkan hubungan yang rusak adalah dengan memberi jarak, agar keduanya punya ruang untuk menyadari nilai yang pernah ada. Jadi, ketika energi Anda habis dan hubungan itu tak kunjung pulih, pahamilah, Anda tidak sedang kehilangan seseorang, Anda sedang menemukan kembali diri Anda
yang sempat hilang di tengah perjuangan yang tak pernah seimbang. Dan mungkin di sanalah awal dari kedamaian yang selama ini Anda cari. Bukan di antara orang-orang yang Anda kejar, tapi di dalam hati yang akhirnya berani berkata, "Saya cukup." Poin 2. Saat batas diri selalu dilanggar. Dalam setiap hubungan, entah itu keluarga, sahabat, atau orang yang pernah begitu dekat, selalu ada batas yang seharusnya dijaga. Batas yang bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk menjaga agar kasih sayang tetap sehat dan saling menghormati. Namun, tidak semua orang memahami pentingnya batas diri. Di dunia yang serba terbuka seperti sekarang, di mana privasi sering diabaikan dan keintiman dianggap hak bersama, banyak dari kita kehilangan kemampuan untuk berkata, "Cukup." Kita terlalu sering merasa bersalah ketika ingin menjaga jarak, seolah batas pribadi adalah bentuk penolakan, padahal sejatinya itu adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Hubungan menjadi tidak sehat ketika seseorang merasa berhak mengatur hidup Anda, pilihan Anda, cara Anda berpikir, bahkan bagaimana Anda mengekspresikan diri. Mereka masuk tanpa izin, mengomentari tanpa diminta, dan menilai seolah tahu yang terbaik. Anda mungkin diam, berpikir itu tanda sabar. Anda menurunkan suara agar tidak menyinggung, menahan amarah agar tetap dianggap baik. Tapi lama-kelamaan Anda mulai kehilangan suara Anda sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati datang ketika kita mampu membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan sejauh mana mereka memengaruhi batin kita. Dan disinilah batas diri berperan sebagai tembok pelindung, bukan benteng penjara. Mengizinkan orang lain melewati batas tanpa izin sama saja menyerahkan kendali atas ketenangan kita. Mungkin awalnya tampak kecil, sebuah komentar yang merendahkan, sebuah candaan yang menyakiti, atau permintaan yang terus dipaksakan. Tapi ketika hal itu terjadi berulang, ia perlahan mengikis harga diri kita, membuat kita merasa tidak pantas berkata tidak. Dalam hubungan keluarga, ini sering tersamarkan dengan kalimat, "Aku kan keluargamu, aku berhak tahu." Dalam pertemanan, mungkin terdengar seperti, "Aku cuma bercanda, kenapa baper?" Namun di balik semua itu, ada pelanggaran kecil yang terus diabaikan. Dan setiap kali kita memilih diam, kita kehilangan sedikit demi sedikit kendali atas diri sendiri. Tidak ada hubungan yang layak membuat Anda merasa bersalah karena ingin menjaga diri. Batas bukanlah tembok yang memisahkan, melainkan pagar yang menegaskan. Disinilah ruang aman saya dan di sanalah ruang Anda. Jika seseorang benar-benar peduli, mereka akan menghargai garis itu. Mereka akan memahami bahwa menjaga jarak bukan berarti menjauh, melainkan cara untuk tetap bisa dekat tanpa saling melukai. Di era digital, batas diri bahkan lebih sulit dijaga. Orang dengan mudah masuk ke ruang pribadi kita. Lewat pesan, komentar, atau tekanan sosial yang tak terlihat, kita dituntut untuk selalu responsif, selalu ada seolah waktu dan perhatian kita adalah milik semua orang. Padahal tidak salah untuk offline sejenak, tidak salah untuk tidak menjawab, dan tidak salah untuk memilih tenang daripada terus menjelaskan. Kebijaksanaan sejati bukan tentang menjadi kuat dalam menghadapi pelanggaran, tetapi berani menetapkan garis sebelum kita hancur karenanya. Jika seseorang benar-benar mencintai Anda, dalam bentuk apapun cinta itu, mereka tidak akan memaksa Anda mengorbankan diri demi kenyamanan mereka. Mereka akan berusaha mengerti, bahkan ketika tidak sepenuhnya setuju. Sebaliknya, mereka yang terus melanggar batas hanya karena merasa berhak, bukan sedang mencintai Anda, melainkan sedang mengendalikan Anda. Maka, saat Anda merasa terus dilewati, diremehkan atau dimanipulasi, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini kasih atau bentuk penguasaan yang tersamar? Dalam keheningan Anda mungkin akan sadar, menjaga batas bukan berarti kehilangan orang lain. Kadang, itu justru cara terbaik untuk menemukan siapa yang benar-benar layak tinggal di dalam hidup Anda. Jadi, jangan takut menetapkan batas, karena orang yang benar untuk Anda tidak akan tersinggung oleh batas yang Anda buat. Mereka akan merasa aman karenanya. Dan pada akhirnya batas diri bukanlah tanda Anda keras kepala. Itu tanda bahwa Anda mulai belajar mencintai diri sendiri dengan cara yang tenang, matang, dan penuh penghormatan terhadap kehidupan Anda sendiri.
Poin 3, ketika komunikasi berubah jadi kompetisi. Dalam setiap hubungan yang sehat, komunikasi seharusnya menjadi jembatan. Tempat dua hati saling memahami, bukan medan perang tempat dua ego saling ingin menang. Namun seiring waktu, banyak hubungan yang kehilangan makna dari berbicara. Kalimat tak lagi menjadi jembatan, tapi tembok yang memisahkan. Kata-kata yang dulu menghangatkan, kini berubah menjadi senjata yang menyakitkan. Pernahkah Anda berbicara dari hati hanya untuk disanggah, dibantah, bahkan dipermalukan? Pernahkah Anda mencoba menjelaskan perasaan, tetapi malah dianggap berlebihan, sensitif, atau salah paham? Di titik itu Anda mungkin sadar, komunikasi sudah kehilangan ruhnya. Tidak lagi tentang saling mendengarkan, tapi tentang siapa yang lebih benar, siapa yang lebih pintar, siapa yang terakhir bicara. Di era modern, kita hidup di tengah budaya opini. Semua orang ingin didengar, tapi sedikit yang mau mendengar. Kita terbiasa membalas, bukan memahami. Dalam pertemanan, percakapan berubah menjadi adu argumen. Dalam keluarga, nasihat berubah menjadi perintah. Dan dalam hubungan yang lebih dalam, kejujuran sering dianggap ancaman bagi harga diri. Padahal, inti komunikasi bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk menemukan titik di mana dua pemikiran bisa saling menghargai. Namun ego seringkali mengaburkan itu. Kita ingin menang, ingin membuktikan, ingin diakui. Dan tanpa sadar, hubungan perlahan kehilangan kehangatan karena setiap kata berubah menjadi perlombaan. Siapa yang lebih kuat dalam berbicara, bukan siapa yang lebih tulus dalam mendengar. Stoikisme mengajarkan bahwa berbicara dengan tenang adalah tanda kendali diri yang tertinggi. Orang bijak tidak merasa perlu membalas setiap serangan, karena ia tahu, tidak semua perdebatan pantas dimenangkan. Kadang diam adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan, bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena tidak ingin kehilangan kedamaian. Dalam hubungan yang sudah mulai kehilangan keseimbangan komunikasi, Anda akan merasa seperti berjalan di atas kaca. Takut salah bicara, takut disalahpahami, takut dianggap menyinggung. Padahal hubungan yang sehat seharusnya memberi ruang untuk jujur tanpa rasa takut. Bila setiap kata harus disaring, setiap kejujuran harus dipertimbangkan agar tidak memicu konflik, maka yang tersisa hanyalah kepura-puraan yang halus. Komunikasi seharusnya menjadi proses dua arah. Tapi ketika seseorang hanya ingin didengar tanpa mau mendengar balik, maka itu bukan komunikasi, melainkan monolog yang terpaksa Anda dengarkan. Anda berusaha menjelaskan, tapi ia hanya menunggu giliran untuk membalas. Anda bicara tentang perasaan, tapi ia menjawab dengan logika dingin yang meniadakan emosi Anda. Perlahan, Anda berhenti berbicara karena sadar apapun yang Anda katakan akan berakhir sia-sia. Di titik ini, hubungan bukan lagi tempat berbagi, melainkan tempat membuktikan siapa yang lebih kuat. Mungkin Anda masih bertahan dengan harapan suatu hari orang itu akan mau memahami. Namun hubungan yang dibangun di atas kompetisi tidak akan pernah menemukan kedamaian. Sebab dalam kompetisi, selalu ada pemenang dan pecundang. Dan dalam hubungan, ketika salah satu merasa kalah, keduanya sebenarnya sudah kehilangan. Maka, jika Anda mendapati diri berada di dalam hubungan yang seperti itu, di mana setiap percakapan menjadi ajang siapa yang paling benar, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya berbicara untuk dimengerti atau hanya berjuang agar didengarkan? Apakah lawan bicara saya berbicara untuk mendekat atau untuk menguasai? Kadang solusi bukan terletak pada menemukan kata yang tepat, tetapi pada keberanian untuk diam dan menjaga jarak. Karena tidak semua orang berbicara untuk menemukan kebenaran, sebagian hanya ingin menang. Dan orang yang ingin menang tidak akan pernah benar-benar mendengarkan. Dalam kesunyian, Anda akan belajar satu hal penting. Komunikasi sejati tidak membutuhkan suara yang keras, hanya hati yang terbuka. Jadi ketika Anda sadar bahwa komunikasi dalam hubungan Anda telah berubah menjadi kompetisi, jangan terus memaksa diri untuk menjelaskan. Anda tidak perlu membuktikan nilai Anda kepada seseorang yang tak pernah berniat memahami. Pilihlah ketenangan daripada perdebatan. Pilihlah kedewasaan daripada kemenangan. Sebab dalam diam yang tenang Anda tidak kalah. Anda hanya memilih untuk tidak ikut bertarung dalam perang yang tak lagi bermakna. Dan mungkin di sanalah Anda menemukan kebijaksanaan sejati, bahwa hubungan yang layak dipertahankan bukanlah yang selalu sepakat, melainkan yang tetap saling menghargai meski tak lagi sejalan.
Poin 4. Saat Anda selalu merasa bersalah untuk hal yang bukan salah Anda. Dalam hidup, kita seringkali diajarkan untuk berbuat baik, untuk mengerti orang lain, untuk memaafkan meski hati kita terluka. Nilai itu mulia. Namun di balik kebajikan itu, ada sisi lain yang sering kita abaikan. Rasa bersalah yang tumbuh diam-diam, bahkan ketika kita tidak berbuat salah. Pernahkah Anda merasa perlu meminta maaf hanya agar suasana tetap tenang? Pernahkah Anda menyalahkan diri sendiri karena hubungan tidak berjalan baik, meski Anda sudah berusaha sekuat tenaga? Jika iya, mungkin Anda sedang terjebak dalam lingkaran halus dari manipulasi emosional, di mana Anda selalu diposisikan sebagai sumber masalah, meskipun kenyataannya bukan begitu. Dalam hubungan apapun, keluarga, persahabatan, atau hubungan cinta, ada kalanya kita dihadapkan pada orang-orang yang pandai membalikkan keadaan. Mereka menjadikan kelembutan Anda sebagai kelemahan, empati Anda sebagai kesempatan. Setiap kali Anda mengungkapkan luka, mereka menuduh Anda terlalu sensitif. Setiap kali Anda menjelaskan alasan, mereka memutar balik logika hingga seolah Anda lah yang bersalah. Lama-kelamaan Anda mulai mempertanyakan diri sendiri. Mungkin memang aku terlalu keras. Mungkin memang aku salah bicara. Mungkin aku memang tidak cukup baik. Dan perlahan, Anda pun kehilangan kemampuan untuk membedakan antara introspeksi dan penyalahan diri. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian batin hanya bisa dicapai ketika kita memahami mana hal yang berada dalam kendali kita, Taois mana yang tidak. Rasa bersalah yang lahir dari kesadaran akan kesalahan sejati bisa menuntun kita pada pertumbuhan. Tetapi rasa bersalah yang ditanamkan oleh orang lain hanya agar kita patuh, tunduk, dan terus meminta maaf adalah bentuk penjara emosional yang halus. Orang bijak tidak menolak tanggung jawab atas kesalahan, tapi juga tidak memikul beban yang bukan miliknya. Karena pada akhirnya, memikul rasa bersalah yang bukan milik kita hanya akan menjauhkan kita dari kebenaran diri. Dalam hubungan yang tidak sehat, Anda akan sering mendengar kalimat seperti, "Aku seperti ini karena kamu," atau "Kalau kamu benar-benar peduli, kamu seharusnya tahu." Kata-kata itu terdengar biasa, tapi maknanya dalam. Mereka membuat Anda memikul tanggung jawab atas perasaan orang lain. Padahal setiap orang bertanggung jawab atas emosi dan pilihan mereka sendiri. Anda tidak bertanggung jawab atas kemarahan orang lain, atas ketidakbahagiaan mereka, atau atas keputusan mereka untuk melukai diri sendiri. Anda boleh peduli, tapi tidak wajib menanggung semuanya. Dalam dunia yang sering menyanjung pengorbanan, orang yang paling berempati seringkali menjadi korban paling sunyi. Mereka belajar untuk selalu memahami, tapi jarang dipahami. Mereka terbiasa meminta maaf, bahkan untuk hal-hal kecil, demi menjaga harmoni yang semu. Namun harmoni yang lahir dari rasa takut bukanlah kedamaian. Itu adalah bentuk kelelahan yang terbungkus kesopanan. Hubungan yang sehat tidak membuat Anda merasa kecil setiap kali Anda jujur. Ia memberi ruang bagi Anda untuk salah tanpa dihakimi, untuk bicara tanpa dituding, dan untuk menolak tanpa merasa berdosa. Maka, jika setiap kali Anda berani mengungkapkan isi hati, lalu merasa bersalah, mungkin bukan Anda yang salah bicara. Mungkin Anda hanya berbicara dengan orang yang tidak siap mendengar. Tidak semua permintaan maaf berasal dari kesalahan. Kadang, kita meminta maaf hanya karena ingin mengakhiri luka yang terus diperpanjang oleh orang lain. Tapi ingatlah, Anda tidak akan pernah bisa menyembuhkan seseorang yang menjadikan rasa bersalah Anda sebagai alat untuk mempertahankan kendali atas Anda. Berhentilah meminta maaf untuk hal-hal seperti menjadi diri sendiri, menolak sesuatu yang melukai Anda, atau memilih menjauh demi ketenangan. Itu bukan kesalahan, itu kebijaksanaan. Dalam diam yang tenang, Anda akan menemukan keberanian untuk berkata, "Aku tidak bersalah karena memilih menjaga diriku sendiri," karena pada akhirnya Anda tidak perlu terus menanggung beban yang bukan milik Anda hanya demi diterima. Lepaskan rasa bersalah itu. Biarkan tanggung jawab kembali pada tempatnya. Dan saat Anda melangkah pergi dari hubungan yang terus menanamkan rasa bersalah tanpa alasan, sadarlah, Anda tidak sedang kehilangan siapapun. Anda hanya sedang memulihkan diri dari kebiasaan menyalahkan diri sendiri atas luka yang tidak pernah Anda ciptakan. Dan mungkin di sanalah awal dari kebebasan sejati, ketika Anda tak lagi hidup untuk menenangkan orang lain,
tapi mulai hidup untuk menenangkan hati Anda sendiri. Poin 5. Ketika Anda tak lagi bisa jadi diri sendiri, dalam perjalanan hidup setiap manusia berusaha diterima. Kita ingin dicintai, dihargai, diakui, dan itu wajar. Namun ada titik di mana keinginan untuk diterima berubah menjadi beban saat kita mulai kehilangan jati diri, hanya agar tetap dianggap layak di mata orang lain. Di awal, mungkin Anda hanya menyesuaikan diri, berbicara dengan cara yang mereka sukai, menyembunyikan bagian dari diri yang mungkin tidak mereka pahami, atau menahan pendapat agar tidak memicu perdebatan. Anda melakukannya demi menjaga kedamaian, demi hubungan yang tetap utuh. Tapi lambat laun Anda mulai sadar, kedamaian itu semu. Karena setiap kali Anda berusaha menjadi versi yang mereka inginkan, Anda menjauh sedikit demi sedikit dari diri Anda yang sebenarnya. Menjadi diri sendiri di dunia yang terus menuntut keseragaman bukanlah hal mudah. Kita hidup di zaman di mana penilaian datang bahkan sebelum seseorang benar-benar mengenal. Media sosial membuat banyak orang merasa harus selalu tampil sempurna, harus selalu tampak bahagia, harus selalu baik. Namun di balik citra yang terjaga, banyak hati yang lelah berpura-pura. Dalam hubungan, tekanan itu bisa datang dalam bentuk yang lebih halus. Ada pasangan yang membuat Anda merasa harus selalu ceria agar ia tidak kecewa. Ada teman yang hanya hadir ketika Anda menyesuaikan diri dengan suasana mereka. Ada keluarga yang menuntut Anda untuk menjadi seperti yang mereka harapkan, bukan seperti yang Anda inginkan. Hingga akhirnya, Anda hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi orang lain dan kehilangan hak untuk menjadi manusia yang utuh. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati lahir bukan dari memiliki segalanya, tetapi dari menjadi apa adanya tanpa takut kehilangan apapun. Orang bijak tidak berusaha menjadi seperti yang diinginkan dunia, karena ia tahu bahwa ketenangan tidak terletak pada penerimaan orang lain, melainkan pada penerimaan diri sendiri. Saat Anda tidak lagi bisa jujur dengan diri sendiri, hubungan itu mulai mengikis maknanya. Anda tersenyum tapi hati Anda kosong. Anda mengiyakan padahal ingin menolak. Anda tertawa di depan mereka, tapi di dalam hati Anda ingin pergi. Dan setiap kali Anda menekan suara hati, Anda menegaskan kepada diri sendiri bahwa kebahagiaan orang lain lebih penting daripada keutuhan Anda sendiri. Padahal, hubungan yang tulus tidak memaksa Anda untuk berubah menjadi orang lain. Ia menerima kekurangan Anda, bukan menuntut kesempurnaan. Ia mendengar tanpa menilai, memahami tanpa memaksa. Namun ketika Anda harus berpura-pura agar diterima, ketika Anda tidak bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi, maka itu bukan lagi kasih, itu kendali yang tersamar. Banyak orang bertahan dalam hubungan seperti ini karena takut kehilangan. Mereka berpikir, lebih baik aku menyesuaikan diri daripada sendirian. Namun pada akhirnya, yang lebih menyakitkan bukan kehilangan orang lain, melainkan kehilangan diri sendiri di dalam hubungan itu. Bertanya pada diri sendiri bisa jadi langkah pertama. Seandainya saya bisa menjadi diri saya yang sebenarnya, apakah orang ini masih akan tetap di sini? Jika jawabannya tidak, maka mungkin hubungan itu dibangun di atas ilusi penerimaan, bukan kejujuran hati. Tidak ada hubungan yang layak membuat Anda meragukan nilai diri sendiri. Anda tidak harus selalu ceria agar dicintai, tidak harus sempurna agar diterima, dan tidak harus setuju agar tetap dianggap baik. Karena cinta yang sejati tidak pernah datang dengan syarat, jadilah seperti yang kuinginkan, tetapi dengan pemahaman, tetaplah menjadi dirimu, aku akan belajar mengerti. Maka ketika Anda mulai merasa tidak lagi bisa menjadi diri sendiri, itu adalah tanda bahwa hubungan itu sudah mulai kehilangan keseimbangan. Tidak semua perubahan berarti pertumbuhan. Kadang, itu tanda bahwa Anda sedang beradaptasi terlalu jauh hingga lupa siapa Anda sebenarnya. Stoikisme mengajarkan untuk hidup selaras dengan alam diri, menjadi apa adanya tanpa berlebihan, dan menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti jalan kita. Karena hidup bukan tentang membuat semua orang menyukai kita, tetapi tentang tetap teguh dalam nilai dan prinsip yang membentuk kita. Jadi, berhentilah mengecilkan diri demi kenyamanan orang lain. Berhentilah berpura-pura agar terlihat baik di mata mereka. Anda tidak diciptakan untuk menjadi versi yang disukai banyak orang. Anda diciptakan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Dan jika dalam proses itu Anda kehilangan beberapa orang, maka biarlah.
Karena mereka yang benar-benar mencintai Anda tidak akan pernah meminta Anda untuk berhenti menjadi diri sendiri. Sebab pada akhirnya, ketenangan tidak datang dari seberapa banyak orang yang menerima Anda, melainkan dari seberapa dalam Anda menerima diri Anda sendiri, dengan segala kekurangan, luka dan keunikan yang membuat Anda berbeda. Poin 6. Ketika Anda selalu memberi tapi tak pernah diterima. Dalam setiap hubungan, memberi adalah wujud cinta. Kita memberi waktu, perhatian, pengertian, dan kadang sebagian dari diri kita sendiri. Karena dalam cinta, kita diajarkan bahwa memberi itu mulia, bahwa berkorban adalah tanda ketulusan. Namun, ada perbedaan antara memberi dengan ikhlas dan memberi karena takut kehilangan. Ada perbedaan antara pengorbanan yang lahir dari cinta dan pengorbanan yang tumbuh dari ketakutan tidak dianggap cukup. Pernahkah Anda merasa terus memberi, memahami, menunggu, menyesuaikan diri, namun tak pernah benar-benar diterima? Pernahkah Anda merasa selalu berusaha agar hubungan tetap utuh, sementara di sisi lain, tidak ada yang berusaha menjaga Anda? Di titik itu Anda mulai menyadari bahwa memberi tanpa pernah diterima bukan lagi bentuk cinta, tapi bentuk kehilangan diri yang perlahan. Dalam hubungan yang sehat, memberi bukan berarti menghapus diri sendiri. Ia berarti berbagi dari tempat yang penuh, bukan dari kekosongan. Namun dalam hubungan yang tidak seimbang, Anda akan terus memberi tanpa henti, karena di sana tidak ada timbal balik, hanya penyerapan. Anda memberi perhatian, tapi tidak pernah mendapat pemahaman. Anda memberi kesetiaan, tapi tidak pernah diberi kepastian. Anda memberi waktu, tapi hanya dianggap kewajiban. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas tindakannya, bukan atas hasilnya. Kita bisa memberi kebaikan, tapi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menghargainya. Disinilah kebijaksanaan diuji. Bukan dalam seberapa banyak kita bisa memberi, tapi dalam seberapa mampu kita berhenti memberi ketika sadar bahwa pemberian itu tak lagi bernilai. Kadang kita bertahan dalam hubungan semacam itu karena merasa kalau saya berhenti memberi, maka semuanya akan runtuh. Kita takut kehilangan koneksi, takut terlihat egois, atau takut dituduh tidak setia. Tapi hubungan yang bergantung pada satu pihak saja sebenarnya sudah lama retak, hanya belum kita akui. Memberi tanpa diterima bukanlah tanda ketulusan, tetapi tanda bahwa Anda sedang berusaha mempertahankan sesuatu yang tidak lagi hidup. Dan seperti api yang terus diberi kayu tanpa arah, ia hanya akan membakar diri Anda sendiri. Orang yang benar-benar menghargai kehadiran Anda tidak akan membiarkan Anda terus mengorbankan diri tanpa henti. Mereka akan menyadari batas lelah Anda, memahami diam Anda dan memberi kembali, meski dengan cara yang sederhana. Tapi ketika segala pemberian Anda dianggap hal biasa, ketika pengorbanan Anda tidak lagi disadari, maka Anda sedang berjalan sendirian dalam hubungan yang seharusnya dijalani berdua. Di masa kini, banyak orang salah mengartikan cinta sebagai bentuk totalitas yang tanpa syarat. Padahal bahkan cinta pun butuh keseimbangan. Keseimbangan antara memberi dan menerima, antara hadir dan didengarkan, antara peduli dan dipedulikan. Tanpa itu, cinta kehilangan maknanya dan berubah menjadi penyerahan yang tidak sehat. Tidak semua orang mampu menerima kebaikan dengan bijak. Beberapa orang terbiasa menerima tanpa menghargai, bahkan merasa berhak atas setiap perhatian yang Anda berikan. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai bentuk cinta, melainkan sebagai kewajiban Anda untuk terus ada. Dan semakin lama Anda bertahan, semakin besar kemungkinan mereka menganggap kehadiran Anda sesuatu yang pasti, sampai akhirnya Anda pergi, dan barulah mereka sadar apa yang telah mereka abaikan. Dalam stoikisme, ada ajaran sederhana, berikan tanpa mengharapkan, tapi juga berhentilah ketika memberi membuatmu kehilangan kedamaian. Karena kedamaian batin jauh lebih berharga daripada hubungan yang hanya menyisakan kelelahan. Jadi, ketika Anda sudah memberi segala yang bisa Anda berikan, namun hanya dibalas dengan ketidakpedulian, berhentilah memaksa. Kadang melepaskan bukan berarti berhenti mencintai, tetapi berhenti melukai diri sendiri atas nama cinta. Hubungan sejati tidak pernah meminta Anda untuk terus memberi tanpa diisi kembali. Ia tumbuh karena keseimbangan, karena ada dua hati yang sama-sama ingin menjaga, bukan satu hati yang terus berjuang sendirian. Maka, jika hari ini Anda lelah karena terus memberi tanpa diterima, jangan merasa bersalah untuk berhenti.
Anda tidak egois karena ingin tenang. Anda tidak salah karena memilih menjaga diri. Sebab cinta yang benar tidak menuntut Anda untuk terus kehilangan. Ia justru mengembalikan Anda kepada diri Anda sendiri, yang utuh, yang tenang, dan yang akhirnya sadar bahwa kebaikan pun perlu tempat yang layak untuk tumbuh. Dan ketika Anda menemukan keberanian untuk berhenti, jangan lihat itu sebagai akhir. Lihatlah itu sebagai awal dari hubungan baru, hubungan antara Anda dan diri sendiri, yang akhirnya bisa memberi dan menerima dalam keseimbangan yang sejati. Poin 7. Saat Anda bertumbuh tapi mereka tak pernah mau bergerak. Dalam hidup, perubahan adalah tanda bahwa kita masih hidup. Manusia yang berhenti bertumbuh sesungguhnya telah kehilangan arah, meski masih melangkah. Namun di setiap perjalanan menuju kedewasaan, ada satu hal yang sering kali menyakitkan. Menyadari bahwa tidak semua orang yang memulai perjalanan bersama kita akan memilih berjalan sampai akhir. Pertumbuhan adalah proses yang sunyi. Ia tidak selalu tampak, tidak selalu dipahami, dan tidak selalu diterima oleh orang lain. Saat Anda mulai memperbaiki diri, menjadi lebih tenang, lebih sadar, lebih selektif dalam memilih lingkungan, akan ada orang-orang yang justru merasa kehilangan kendali atas Anda. Mereka yang dulu terbiasa melihat Anda bergantung, kini merasa terancam ketika Anda mulai berdiri sendiri. Di titik itu, hubungan yang dulu terasa dekat perlahan berubah dingin. Bukan karena Anda berhenti peduli, tapi karena Anda berhenti menyesuaikan diri dengan ketidakdewasaan orang lain. Anda mulai menolak drama, menolak percakapan yang kosong, dan menolak menjadi tempat pelarian bagi mereka yang tak mau menghadapi tanggung jawab hidupnya. Tapi ironisnya, semakin Anda bertumbuh, semakin Anda dianggap berubah. Mereka mulai berkata, "Kamu sombong sekarang," atau "Kamu sudah tidak seperti dulu." Padahal Anda tidak menjadi lebih buruk, Anda hanya mulai menetapkan standar baru untuk kedamaian Anda sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa pertumbuhan sejati terjadi ketika kita belajar mengendalikan diri, bukan orang lain. Kita berhenti sibuk meyakinkan dunia dan mulai fokus memperbaiki batin. Namun dalam proses itu, Anda akan kehilangan beberapa orang. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka memilih untuk tetap di tempat yang sama. Pertumbuhan menuntut keberanian. Keberanian untuk meninggalkan pola lama, untuk berjalan di jalur yang tidak selalu ramai, dan untuk menghadapi kesepian yang datang ketika Anda tidak lagi cocok dengan lingkungan lama. Karena seringkali, kesepian bukan tanda bahwa Anda sendirian, tapi tanda bahwa Anda sedang naik ke level kehidupan yang lebih tinggi, di mana suara Anda tidak lagi bergema di ruangan yang sama. Dalam hubungan apapun, keluarga, pertemanan, atau cinta, Anda akan menemui momen di mana Anda ingin maju, sementara mereka memilih diam. Anda mulai membaca buku, merenung, memperbaiki sikap, tapi mereka masih sibuk dengan gosip dan kemarahan kecil. Anda belajar mengampuni, mereka masih sibuk membalas. Anda belajar tenang, mereka justru menganggap diam Anda sebagai bentuk keangkuhan. Dan di sanalah ujian terbesar terjadi. Bisakah Anda tetap bertumbuh tanpa merasa bersalah, meninggalkan mereka yang menolak berkembang? Bisakah Anda berdamai dengan kenyataan bahwa kedewasaan tidak bisa dipaksakan, bahkan kepada orang yang Anda sayangi? Dalam banyak hubungan, kita sering mencoba menarik orang lain untuk ikut berubah. Kita ingin mereka melihat dunia dengan cara baru, ingin mereka memahami apa yang kita pahami. Tapi pertumbuhan adalah keputusan pribadi. Anda tidak bisa memaksa seseorang untuk melangkah jika ia masih nyaman di tempat yang sama. Anda hanya bisa menunjukkan jalan sisanya, tergantung pada keberanian mereka sendiri. Kadang bentuk cinta tertinggi bukan lagi menggenggam, tetapi melepaskan. Melepaskan dengan sadar bahwa jarak bukan berarti permusuhan, melainkan ruang agar keduanya bisa menemukan diri masing-masing. Karena mencintai bukan berarti menahan seseorang di tempat, tapi memberi kesempatan untuk tumbuh, meski tidak lagi di sisi Anda. Jika hari ini Anda merasa semakin jauh dari beberapa orang yang dulu begitu dekat, jangan terburu-buru menyalahkan diri. Itu bukan tanda Anda berubah menjadi buruk. Itu tanda bahwa hidup sedang menempatkan Anda di ruang yang lebih luas, di mana jiwa Anda bisa bernapas tanpa harus menunduk untuk diterima. Orang yang benar-benar mencintai Anda tidak akan takut dengan pertumbuhan Anda. Mereka akan bersyukur melihat Anda menjadi lebih bijak, lebih damai, lebih selaras dengan diri sendiri. Tapi mereka yang merasa kehilangan kendali
akan mencoba membuat Anda merasa bersalah karena berani berubah. Maka, ketika hubungan mulai renggang karena Anda bertumbuh, ingatlah, Anda tidak meninggalkan siapapun. Anda hanya tidak lagi bisa tinggal di tempat yang tidak lagi sejalan dengan arah hidup Anda. Stoikisme berkata, segala sesuatu berubah, tidak ada yang kekal. Dan kebijaksanaan terletak pada kemampuan menerima perubahan itu tanpa amarah, tanpa dendam, tanpa penyesalan. Jadi teruslah bertumbuh. Jangan menahan diri hanya agar orang lain merasa nyaman dengan ketidakdewasaannya. Karena pada akhirnya, orang yang pantas berjalan bersama Anda akan mengejar langkah Anda, bukan menarik Anda kembali ke masa lalu. Dan ketika Anda menatap ke belakang suatu hari nanti, Anda akan tahu, kehilangan mereka bukanlah akhir, melainkan bukti bahwa Anda akhirnya memilih untuk berjalan menuju versi terbaik dari diri Anda sendiri. Poin 8. Ketika melepaskan justru membuat Anda lebih tenang. Ada masa dalam hidup di mana kita begitu keras berusaha mempertahankan sesuatu, hubungan, pertemanan, atau bahkan keluarga, karena kita takut kehilangan. Kita menolak perubahan, menolak kenyataan, dan menolak rasa sakit yang menyertainya. Namun lambat laun akan tiba saatnya ketika kita lelah berjuang sendirian. Saat air mata tidak lagi membawa kelegaan, dan setiap usaha terasa seperti menekan luka lama agar tetap tertutup. Di titik itu, kita mulai memahami bahwa tidak semua yang kita genggam memang ditakdirkan untuk tetap kita pegang. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan juga bukan tanda bahwa cinta Anda telah hilang. Justru kadang melepaskan adalah bentuk cinta yang paling jujur, karena Anda tahu bahwa bertahan hanya akan saling menyakiti. Dalam hubungan apapun, kita sering diajarkan untuk terus berjuang, untuk tidak mudah menyerah, tapi jarang ada yang mengajarkan cara berhenti dengan bermartabat. Tidak ada yang memberitahu bahwa kadang ketenangan tidak ditemukan di dalam genggaman, melainkan di dalam keberanian untuk mengosongkan tangan. Stoikisme mengajarkan, kita tidak menderita karena kehilangan sesuatu, tetapi karena kita menolak menerima bahwa hal itu telah berubah. Disitulah akar dari semua kegelisahan, bukan pada kepergian seseorang, tetapi pada penolakan kita terhadap kenyataan bahwa sesuatu yang dulu indah kini tak lagi sama. Melepaskan bukan tentang melupakan, tetapi tentang berdamai dengan kenyataan. Tentang menerima bahwa tidak semua kisah harus memiliki akhir bahagia seperti yang kita rencanakan. Beberapa kisah hanya datang untuk mengajarkan, lalu pergi setelah tugasnya selesai. Ketika Anda mulai berani melepaskan, Anda akan merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah ketenangan yang perlahan muncul setelah begitu lama hilang. Ketenangan yang tidak datang dari kemenangan, tapi dari penerimaan. Anda mulai menyadari bahwa beban yang Anda pikul bukan berasal dari kehilangan orang lain, tetapi dari keengganan Anda untuk melepaskannya. Dalam banyak hubungan, kita sering berjuang bukan karena masih bahagia, tapi karena takut dianggap gagal. Kita tetap tinggal karena takut sendirian, bukan karena masih saling mencintai. Kita mempertahankan hubungan yang retak karena terlalu takut menghadapi keheningan setelah perpisahan, tapi keheningan tidak selalu menakutkan. Kadang, justru di dalam keheningan itu Anda mendengar kembali suara hati yang selama ini teredam oleh kebisingan perjuangan yang sia-sia. Melepaskan seseorang tidak berarti Anda berhenti peduli. Itu hanya berarti Anda memilih untuk tidak lagi menyakiti diri sendiri atas nama cinta. Anda memilih untuk mempercayakan kehidupan pada keseimbangan alamnya sendiri, bahwa apa yang memang untuk Anda akan menemukan jalannya kembali dan apa yang bukan akan menghilang tanpa perlu dipaksa. Mungkin Anda akan merasa hampa di awal, mungkin malam terasa lebih panjang, dan hati terasa lebih berat. Tapi percayalah, seiring waktu berjalan, kesedihan itu akan berubah menjadi ruang. Ruang untuk bernapas, untuk tumbuh, dan untuk menemukan diri Anda kembali. Kadang, melepaskan bukan tentang meninggalkan seseorang, tapi tentang kembali pada diri sendiri. Versi diri yang dulu tenang, yang dulu berani, yang dulu tahu bagaimana mencintai tanpa kehilangan arah. Ada keindahan yang sunyi dalam keberanian untuk berkata, cukup sampai di sini. Karena di balik keputusan itu, ada kesadaran yang matang bahwa tidak semua perpisahan berarti keburukan. Sebagian perpisahan justru adalah bentuk tertinggi dari kasih terhadap diri sendiri.
Di zaman ini, kita terbiasa menilai cinta dari seberapa lama seseorang bertahan. Tapi cinta sejati tidak selalu diukur dari lamanya waktu, melainkan dari seberapa dalam kedamaian yang ia tinggalkan setelah semuanya berakhir. Melepaskan tidak akan mudah, tapi yang mudah jarang membawa kedewasaan. Setiap langkah menjauh akan terasa berat, namun perlahan Anda akan belajar bahwa tenang bukan berarti kehilangan, melainkan menemukan kembali apa yang benar-benar penting, kedamaian batin Anda sendiri. Dan ketika suatu hari nanti Anda menatap ke belakang, Anda akan menyadari bahwa keputusan untuk melepaskan bukanlah akhir dari cinta. Itu hanyalah awal dari kebebasan. Kebebasan untuk mencintai tanpa takut kehilangan. Kebebasan untuk hidup tanpa beban yang bukan lagi milik Anda. Kebebasan untuk akhirnya berkata, "Aku tidak membencimu, aku hanya tidak ingin lagi kehilangan diriku saat bersamamu." Karena pada akhirnya, melepaskan bukan tentang siapa yang pergi, tapi tentang siapa yang akhirnya kembali kepada dirinya sendiri, dalam ketenangan yang penuh makna. Pada akhirnya setiap hubungan, sebaik apapun awalnya, akan sampai pada titik ujian. Apakah ia masih tumbuh atau hanya bertahan karena takut kehilangan? 8 tanda yang telah kita bahas bukan untuk menuduh siapapun, melainkan untuk membantu Anda mengenali saat di mana hati perlu berhenti berjuang dan mulai belajar tenang. Karena hidup bukan tentang seberapa lama kita bertahan, tapi seberapa dalam kita memahami makna setiap pertemuan dan perpisahan. Melepaskan bukan kegagalan, melainkan bentuk kedewasaan tertinggi. Keberanian untuk memilih diri sendiri tanpa kebencian. Jika Anda merasa tersentuh oleh pesan ini, jangan lupa untuk tetap bersama kami di channel ini. Ruang di mana kita belajar memahami kehidupan dengan lebih sadar, lebih tenang dan lebih bijak melalui refleksi dan filosofi. Selamat tumbuh, selamat sembuh, dan selamat menemukan kembali versi terbaik dari diri Anda. Karena dari ketenangan, semua hal baik akan kembali bermula.